Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan kalian kisi-kisi terkait penilaian akhir semester untuk mata pelajaran fisika kelas 8. Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui, kalian itu harus paham betul apa sih itu jarak dan perpindahan, apa perbedaannya. Nah, untuk jarak itu sendiri adalah total lintasan yang dilalui. Jadi S itu sama dengan S1 ditambah S2, di mana S1 itu kalau misalnya ada ini, misalnya kita bergerak dari titik A ke titik B itu sebagai lintasan pertama. Kemudian dari titik B ke titik C itu adalah lintasan kedua. Jadi jaraknya itu kita jumlahkan ya. Jadi S1 ditambah dengan S2. Sementara untuk perpindahan yang kita lihat cuma titik akhirnya saja dan titik awal, titik akhir dan titik awal. Nah, kalau di sini tadi, ini kita bisa mengatakan bahwa yang menjadi titik akhirnya itu adalah C dan titik awalnya adalah A. Nah, kalau kelihatan dari perpindahannya itu kita hubungkan ternyata dari A ke C saja perpindahannya. Jadi kita bisa mengatakan untuk lintasan lurus delta X atau perpindahan itu sama dengan S2 dikurang S1. Berbeda halnya kalau dia lintasannya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini misalnya S1 seperti ini lintasannya, S2-nya ke bawah. Nah, dia membentuk lintasan segitiga siku-siku. Nah, perpindahannya dari titik awal yang di sini dan titik akhir. Ya, ini adalah perpindahannya. Dan yang tidak lain adalah sisi miring pada segitiga siku-siku. Makanya untuk mengetahui perpindahannya kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, selanjutnya untuk kelajuan dan kecepatan itu perbedaannya jelas sekali. Untuk kelajuan kita pakai jarak dan untuk kecepatan kita pakai perpindahan. Nah, next ini kita masuk ke bagaimana memahami tentang kelajuan dan kecepatan ini. Ya, perlu kalian ketahui bahwa misalnya ini kita punya lintasan nih ya. Kita punya lintasannya seperti ini. Misalnya lintasannya itu jauhnya adalah 100 meter. Nah, ini ada perlombaan lari ya, lari. Ini ada perlombaan lari. Nah, berapakah waktu yang dibutuhkan anak ini untuk sampai ke garis finish ketika kecepatannya itu adalah, misalnya kecepatan anak ini adalah 50 meter per second. Nah, 50 meter per second. Nah, untuk mengetahui waktunya berapa ini delta T itu sama dengan S per V. Jadi S per V artinya waktu yang kita tempuh itu adalah S jaraknya 1000 dibagi dengan 50. Artinya waktu yang dibutuhkan itu adalah berapa? 1000 dibagi 20 detik atau second. Ya, jadi kita hanya memerlukan waktu 20 detik. Orang ini hanya memerlukan waktu untuk 20 detik untuk sampai ke garis finish. Nah, terus bagaimana kalau dimodifikasi soalnya? Misalnya di soal pertama, soalnya di waktu ya, di waktunya misalnya 5 detik ya, 5 second ya, 5 second ya. Nah, 5 second kecepatannya adalah 50 meter per second. Nah, pada saat dan kemudian pertanyaannya gini, berapakah waktu atau berapakah kecepatan yang dibutuhkan oleh pelari untuk sampai ke garis finish ya? Berapakah kecepatan yang diperlukan oleh pelari untuk sampai ke garis finish hanya dalam waktu 10 detik. Ya, itu pertanyaannya, berapa kecepatannya. Nah, lanjut. Ini kita perlu tahu bahwa kecepatannya ini kan awalnya 50 meter per second dalam 5 detik pertama. Jadi kita harus tahu berapa jaraknya. Jadi kalau jarak itu adalah V dikali dengan T. V dikali dengan T 50 dikali 5 artinya jarak yang sudah dilewati di 50 detik pertama itu sudah 250 meter. Jadi sisanya berapa? Ada 750
meter. Jadi kecepatannya berapa supaya kita bisa lewati 750 meter hanya dalam waktu 10 detik. Itu kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Delta T ya. S-nya itu 750 dibagi dengan 10. Artinya kecepatan pelarinya ini harus 75 meter per second untuk bisa sampai ke garis finish dalam waktu 10 detik ya. Jadi ini tadi V-nya 50 dikali dengan S-nya 5 juga. Kemudian hasil jarak totalnya itu adalah 250. Ini kalian harus pahami ya, karena insya Allah akan ada model soal seperti ini. Lanjut, sementara untuk percepatan, nak, di sini kalian pahami untuk percepatan, ya, ini untuk percepatan itu harus ada perubahan kecepatan. Jadi percepatan harus ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, artinya kecepatannya tetap atau konstan, itu tidak ada percepatan. Jadi percepatannya sama dengan 0. Ya. Jadi ini untuk mencari percepatan itu VT atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan selang waktu. Nah, bagaimana kalau selang waktunya yang dicari? Nah, selang waktunya adalah VT dikurang V0 per A. Lanjut, next kita masuk di materi selanjutnya yaitu hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada hukum 1 Newton, hukum 2 dan 3. Nah, untuk hukum ke 1 dan ketiga kalian pelajari tentang penerapannya saja ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa saja di hukum 1, kemudian di hukum ketiga pun sama, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hukum kedua Newton, di mana kondisi benda pada saat itu dalam posisi bergerak. Kalau dia bergerak, pasti ada percepatan. Kalau ada percepatan, pasti ada perubahan kecepatan. Ada V0 dan Vt-nya. Karena benda ini diam di awal sebelum diberikan gaya, maka V0-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi dia sama dengan 0. Kecepatan V0-nya sama dengan 0. Nah, kalau kecepatan akhirnya adalah 10 meter per second, berapakah waktu yang dibutuhkan ya untuk mendorong benda ini dari posisi awalnya ya, dari posisi awalnya misalnya jarak awalnya ini ke titik akhir itu misalnya ya 50 meter. 50 meter. Nah, berapakah waktu yang ditempuh untuk bisa sampai di titik ini 50 meter? Oke, yang diketahui itu massa bendanya ada gaya dorong nih, ada 2 gaya dorong, gaya dorongnya 1 F2 dan gaya tariknya F1 ya, ditarik ini. Nah, arah tanda panahnya sama-sama ke kanan, artinya semua gayanya dijumlah. Jadi sigma F di sini itu tidak lain adalah F1 ditambah dengan F2 per M. Nah, ini adalah percepatan. Kenapa kita butuh percepatan? Karena yang kita carikan waktu nih, ya. Waktu yang kita cari. Nah, waktu itu membutuhkan Vt dikurang V0 per A. A ini adalah ini kita dapatkan nanti dari sini nih, ya. Dari kita dapatkan percepatannya dari sini. Jadi setelah kita dapatkan, misalnya nanti ini kalian dapatkan di sini percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat percepatan. Ingat ya, nanti dalam pengerjaan soal jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Maka delta T-nya adalah berapa? Delta T, Vt-nya adalah 10, V0-nya 0 dibagi percepatannya adalah 2. Artinya waktu yang dibutuhkannya bergerak itu selama 5 second. Hanya 5 second untuk menempuh waktu 50 meter. Oke, itu ya. Silakan dipelajari. Kemudian selanjutnya usaha dan energi. Nah, untuk usaha itu pasti ada 2 besaran yang mempengaruhi usaha itu. Apa saja besaran itu? Yang pertama adalah gaya itu sendiri, karena kita
Kalau misalnya berusaha itu harus mengeluarkan gaya, ya. Kemudian dikali dengan perpindahannya berapa. Jadi misalnya ada 3 buah gaya nih. Ada F1, ada F2, ada F3, ya. Ada F1, F2, F3, ya. Sementara usaha itu adalah sigma F dikali S. Nah, karena tanda panahnya ini ada salah satu ke kiri, yaitu F3, maka F3 dikurang. Nah, usahanya ya kayak gini ya. Jadi kita bisa cari ini usahanya. Nah, sekarang Ibu kembali lagi di sini tadi. Nah, berapakah usahanya ketika di sini kita sudah dapat waktunya. Nah, sekarang yang ditanyakan usaha apa tadi usaha? Usaha itu adalah sigma F dikali dengan S jaraknya. Jarak perpindahan bendanya itu 50. S-nya misalnya Ibu taruh di sini, Ibu simpan di sini. Untuk F2 adalah 50 Newton, untuk F1-nya adalah misalnya ya 40 Newton. Nah, sehingga kita tinggal kasih masuk nih ya, kasih masuk di sini. Nah, sigma F-nya kan karena arah panahnya semua ke kanan, artinya dijumlah semua. Artinya 90 dikali jaraknya 50 meter. 50 meter. Akhirnya kita mendapatkan 4.500 joule. Ya, ini adalah usaha yang kita berikan. Atau usaha yang dikeluarkan untuk memindahkan benda ini sejauh 50 meter. Ya, ingat betul-betul apa itu usaha, pahami maksud dari usaha itu. Jadi usaha itu ada kalau misalnya ada dua besaran ini, yaitu gaya dan perpindahan. Akibat diberikan gaya ada perpindahan pada benda. Lanjut. Kita masuk di energi. Energi itu ada 3 nih yang Ibu kelompokkan. Ada energi potensial dan energi kinetik dan energi mekanik ya. Untuk energi potensial itu adalah energi yang terdapat pada suatu benda yang berada pada ketinggian tertentu. Misalnya ini buah kelapa. Buah kelapa ini punya energi karena dia berada di ketinggian tertentu. Kenapa kita bisa katakan dia punya energi? Nah, energi itu kayak gini. Kalau misalnya kalian berada di bawah pohon kelapa, kemudian tiba-tiba nih ya, qadarullah, kelapanya jatuh dan mengenai, kalian pasti merasa sakit. Kenapa? Itu karena kelapa ini sudah membawa energi. Energi ini yang disebut dengan energi potensial. Energi potensial ini ketika mengenai kalian itu akan merasa sakit. Terasa sakit karena dia memberikan energi ke kita. Ya, jadi ada energi yang membuat kalian sakit ketika mendapatkan atau ditimpah oleh benda yang berada pada ketinggian tertentu. Sementara kecepatan nih, untuk kecepatan kalau benda mempunyai kecepatan juga punya energi yang disebut dengan energi kinetik. Ibu tulis EK di sini. Apa saja EK itu? EK itu ada 1/2 dari massa dikali dengan V pangkat 2. Ya, sementara energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah energi kinetiknya. Itu ya untuk usaha dan energi. Selanjutnya pesawat sederhana. Nah, untuk pesawat sederhana ini mungkin ada beberapa kelas yang belum sempat belajar tentang pesawat sederhana. Ini Ibu akan jelaskan secara singkat. Ini adalah pesawat sederhana. Semua alat-alat yang kalian temukan biasanya di rumah itu adalah alat pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Dalam fisika, semua alat yang mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan usaha itu disebut dengan pesawat. Jadi semua gambar yang kalian lihat sekarang ini adalah pesawat sederhana. Nah, di pesawat sederhana ada jenis-jenisnya nih. Ada 4 jenis. Ada pengukit atau tuas, katrol, bidang miring, dan roda. Ini adalah jenis-jenis pesawat sederhana. Kita masuk dulu di pengungkit nih ya. Di pengungkit itu atau tuas adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Jadi misalnya ada benda nih, kita mau angkat. Ini kita menggunakan konsep pengungkit nih ya atau tuas. Jadi di sini bebannya, ya, kemudian kita berikan gaya di sini, kita angkat dia bebannya dengan memberikan gaya di sini.
kemudian ini sebagai titik tumpunya ya. Jadi untuk pengungkit itu, sistem kerja pengungkit atau tuas itu terdiri atas 3 titik nih. Ada titik beban yang ini, itu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Kemudian ada juga yang disebut dengan titik tumpu ini. Titik tumpu adalah titik tumpuan bagi pengungkit. Kemudian titik kuasa yaitu di mana gaya kuasa diberikan. Jadi kita berikan gaya di sini nih. Ya, ada titik tumpu, ada titik kuasa, dan ada titik beban. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan Ibu tuliskan dulu. Ada juga yang disebut dengan LB dan LK ya. Jadi ada LB dan LK. Ini adalah LB. Kemudian dari sini ke sini ini adalah LK. Nah, apa itu LB dan apa itu LK? Ini LB, LK ya. Ini LB adalah lengan beban. Sorry, salah tulis ya. Di sini harusnya lengan. Lengan beban yaitu jarak antara titik tumpu ke titik beban. Ini adalah LB. Kemudian ada LK nih. LK adalah lengan kuasa yaitu jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Lanjut, untuk jenis-jenis pengukit itu ada 3 jenis ya. Jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Kita masuk untuk jenis pertama saja ya. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi ini adalah titik jenis tuas jenis pertama. Titik tumpunya di tengah. Titik bebannya berada di sebelah kiri dan kanan. Bebannya berada di sebelah kiri dan titik kuasanya berada di sebelah kanan. Terus Bu, bagaimana kalau misalnya terbalik? Titik kuasanya di sebelah kiri, titik bebannya di sebelah kanan. Tidak menjadi masalah ya. Tidak menjadi masalah karena pada dasarnya yang penting untuk jenis pertama itu titik tumpu yang berada di tengah ya, itu saja. Kemudian contoh apa saja alat-alat yang merupakan jenis tuas pertama? Gunting. Nah, perhatikan bahwa di gunting itu ada titik di mana titik bebannya. Ini adalah titik beban. Di sini adalah kita letakkan beban di sini kan. Kemudian di sini adalah titik tumpunya dan kita beri kuasa di sini nih. Ini sebagai titik kuasa. Makanya karena dia berada di tengah-tengah titik tumpunya itu dikategorikan sebagai jenis pertama. Lanjut. Nah, palu ya. Palu ini di sini titik tumpu. Ini titik tumpu. Kemudian di sini titik beban. Kemudian di sini kuasa nih ya. Kuasa. Oke. Nah, jadi ini kalau kita kasih ini dia berada di tengah ya, berada di tengah. Jadi dia berada di titik tumpunya, berada di tengah. Apalagi hampir mirip sama gunting. Jadi kalau misalnya jenis pertama itu titik tumpunya di tengah. Lanjut. Untuk jenis kedua. Jenis kedua itu apa yang di tengah? Ternyata yang di tengah adalah titik beban. Ya, kemudian di sebelah kiri kanan itu kuasa dan titik tumpu. Contohnya gerobak ya, gerobak nih ya. Ini Bu, di sini titik tumpunya ya. Sorry. Ini kita tulis di sini titik tumpunya, ini titik tumpu. Kemudian di sini titik berat dan di sini adalah kuasa. F. Lanjut, apalagi pemotong kertas. Ini sebagai titik tumpu. Di sini diletakkan bebannya. Kemudian di sini kita sebagai kuasa. Nah, ini di tengah ya, bebannya di tengah. Kemudian tutup botol. Tutup botol di sini bebannya. Di sini titik tumpunya. Kemudian di sini kuasa. Oke. Jadi ini adalah jenis tuas kedua. Untuk tuas ketiga, tuas ketiga tadi titik tumpu sudah di tengah, titik beban juga sudah di tengah. Sekarang titik kuasa yang ada di tengah. Jadi kuasanya yang ada di tengah. Contohnya apa? Contohnya itu klip, heater nih, heater ya. Sering sekali kita gunakan. Nah, di sini sebagai titik tumpu. Kemudian di sini kita letakkan bebannya. Di sini kita berikan kuasa untuk tangan untuk membuat dia terklip ya. Kemudian apalagi cepit gorengan. Nah, gorengan juga di sini adalah bebannya. Kita letakkan di sini tangan untuk menjepit. Ini sebagai F.
Nah, titik tumpunya di ujung. Lagi, nah sama halnya dengan pinset. Namanya pinset ya. Ini bebannya W, sini W, kemudian di sini kuasa, kemudian di sini titik tumpu. Oke, itu adalah jenis-jenis tuas atau pengungkit. Nah, keuntungan mekanik pada tuas. Apa itu keuntungan mekanik? Adalah ukuran penguatan gaya yang dicapai dan dengan menggunakan alat atau perangkat mekanis ya. Jadi kita misalnya keuntungan mekaniknya apa itu keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik itu bisa disimbolkan dengan Km, itu tidak lain adalah W, berat atau beban, dibagi dengan kuasa, gaya kuasa yang diberikan pada beban. Selain itu, KW itu, KM ini juga punya rumus yaitu LK per LB. Apa itu tadi LK dan LB? LK itu adalah LK itu adalah lengan kuasa, sedangkan LB itu adalah lengan beban. Nah, misalnya ini ya, ada jengkat-jengkit nih sebenarnya ya. Kalau misalnya ada dua buah anak atau ada dua orang anak ya bermain jengkat-jengkit, tapi salah satunya mempunyai beban atau berat yang lebih besar daripada salah satunya lain. Salah lainnya ya, salah lainnya. Jadi misalnya ini ya, ada misalnya di sini dia punya berat misalnya dia punya berat 58. Nah, 58. Kemudian di sini ada berat 58, di sini 42. Nah, artinya ini akan di atas. Kemudian pertanyaannya bagaimanakah supaya anak yang 58 ini 580 Newton atau ini 420 Newton bisa terangkat naik. Nah, kita ubah apanya? Yang kita ubah itu ini misalnya kita anggap ini adalah W, ini adalah F. Nah, gaya kuasa ini yang kita ubah-ubah. Ini sebagai L. Ini Ibu pindahkan ya. Misalnya di sini. Oke, ini W. Nah, jadi di sini ya, di sini adalah LK-nya, LB-nya, sorry. Ini adalah LK. Oke. Kira-kira bagaimana caranya supaya yang 580 Newton ini terangkat naik ya? Ketika jaraknya di sini adalah misalnya di sini adalah 2 meter. Kemudian di sini adalah 3 meter. Ya. Nah, bagaimana caranya? Artinya L di sini kita tadi W, jadi W dikali LB itu nilainya harus sama dengan F per LK. Nah, ini harus sama nilainya nih. Jadi W-nya 580, LB-nya misalnya yang tidak mau pindah itu 2 ya. KM sama dengan F-nya 420 dikali dengan LK-nya itu kita yang cari LK-nya berapa ya. Nah, jadi di sini kita bisa coret ini dengan ini, kemudian 58 per 2, ini kita hapus saja ya, dibagi dengan ini dibagi dengan 42 sama dengan LK. Kira-kira kita letakkan di mana nih 420 supaya 580 itu naik ke atas ya. Jadi kita cari LK-nya nih. Jadi ini kita bisa dicoret dengan ini tinggal 21, 58 dibagi 4 itu berapa ya? Berapa?